Baik, selamat pagi, Ibu Julisar dan teman-teman. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kelompok kami yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Kelompok kami akan membahas mengenai evaluasi pengendalian internal terhadap PT Indofood CPB Sukses Makmur Terbuka. Next. Oke, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Sergio Fabian, dengan NIM 2023 50255. Lalu dengan saya Tarisa Zara Putri dengan NIM 2023 50353. Saya Christine Gunawan dengan NIM 2023 50041. Saya Yovela Adora dengan NIM 2023 50351. Baik, next. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang diterapkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa tujuan operasional, laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, sistem pengendalian ini atau sistem pengendalian internal juga bertujuan untuk melindungi aset perusahaan dari resiko yang tidak diinginkan, mengidentifikasi dan mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh manajemen dan pihak eksternal adalah informasi yang sifatnya itu akurat dan dapat dipercaya. Oke, next. Oke. Kita akan membahas tujuan daripada pengendalian internal. Nah, secara singkat mencegah dan mendeteksi kesalahan itu melalui internal control ini atau melalui otomatisasi ini, otomatisasi validasi data dan audit trail memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan dan pemrosesan transaksi. Lalu tujuan lainnya itu dengan kontrol akses, segresi tugas, dan pemantauan aktivitas untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan dalam sistem itu adalah tujuan yang kedua. Lalu untuk tujuan yang ketiga sendiri, dengan otomatisasi, integrasi, dan penggunaan teknologi yang mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manual, itu dapat meningkatkan efisiensi operasi. Lalu dengan mekanisme yang memastikan sistem akuntansi mematuhi regulasi yang berlaku melalui pembaruan kebijakan, audit, dan pelaporan yang tepat, nah itu dapat tujuannya tercapai yakni untuk memastikan kepatuhan atau regulasi yang berlaku. Next. Ini ada komponen utama dalam pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Nah, ini adalah dasar bagi seluruh sistem pengendalian internal karena mencangkup kebijakan, budaya organisasi, dan sikap manajemen terhadap pentingnya pengendalian. Contoh nyatanya itu manajemen perusahaan menunjukkan komitmen terhadap integritas dan etika, serta memastikan bahwa semua karyawan itu memahami pentingnya pengendalian internal. Nah, yang kedua itu ada penilaian risiko, yang mana mengidentifikasi atau menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko yang terkait dengan data dan transaksi keuangan di dalam SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Contoh nyatanya itu mengidentifikasi risiko seperti kesalahan data atau kecurangan yang bisa terjadi dalam entry transaksi dan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi sudah diterapkan. Lalu yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang mana aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengatasi risiko dan memastikan tujuan pengendalian tercapai. Nah, ini itu termasuk tindakan-tindakan preventif dan detektif. Contoh dalam SIA itu ada segresi tugas, yakni memisahkan tanggung jawab antara orang yang membuat, memeriksa, dan menyetujui transaksi. Lalu ada kontrol akses dan verifikasi data, yakni memastikan transaksi yang dimasukkan ke dalam SIA adalah transaksi informasi yang valid dan akurat.
Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi ini adalah proses untuk memastikan bahwa informasi yang didapat itu relevan dan tepat waktu, serta tersedia dan dikomunikasikan kepada pihak yang memerlukan. Contohnya di dalam sistem informasi akuntansi sendiri itu adalah sistem yang memastikan laporan keuangan dan transaksi yang penting dapat diakses oleh manajemen dan pihak terkait lainnya dengan cara yang aman dan tepat waktu. Lalu ada pemantauan, yakni proses untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal secara berkelanjutan. Contohnya itu adalah melakukan audit internal untuk mengevaluasi apakah pengendalian di dalam sistem informasi akuntansi ini berfungsi dengan baik atau tidak, serta melakukan perbaikan jika ditemukan kelemahan atau kesalahan. Next. Nah, ini contoh pengendalian internal. Ya, ini akses yang dibatasi. Contohnya itu hanya pengguna yang berwenang atau yang memiliki akses yang dapat menggunakannya. Artinya hanya beberapa orang yang berwenang saja yang bisa memakai ini. Nah, contohnya itu kayak misalkan di dalam sistem itu penggunaannya itu bisa menggunakan username, paspor, dan hak akses yang ditentukan lainnya. Lalu yang kedua ada rekonsiliasi, contohnya itu kayak melakukan rekonsiliasi bank secara rutin untuk memastikan saldo yang tercatat dalam sistem informasi itu sesuai nggak sama saldo yang dicatat di bank. Nah, tujuannya untuk apa ya? Ini untuk mendeteksi kesalahan atau ada nggak sih penyimpangan yang terjadi. Lalu ada pemisahan tugas, yang mana memisahkan tanggung jawab antara orang yang melakukan entry transaksi, yang menyetujui transaksi, dan yang memverifikasi data, sehingga hal-hal seperti kecurangan itu dapat teratasi. Lalu ada backup data. Backup data sendiri itu melakukan pencadangan data secara berkala, misalkan dalam jangka waktu harian, per hari, atau enggak mingguan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar data tetap aman dan bisa dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Lalu ada review internal, yang mana melakukan audit internal secara rutin untuk menilai efektivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur pengendalian dijalankan dengan benar. Sebenarnya kelima contoh ini ya bertujuan untuk menjaga keakuratan, keamanan, dan integritas data di dalam sistem informasi, serta memastikan bahwa hal ini berjalan seturut dengan regulasi yang berlaku. Oke, next. Nah, ini ada pentingnya pengendalian internal. Yang pertama itu adalah untuk kepercayaan investor yang pasti, terus memastikan kepatuhan terhadap peraturan, yang mana pengendalian internal ini membantu perusahaan mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Juga mengurangi risiko hukum dan denda yang bisa timbul akibat penyimpangan atau ketidakpatuhan. Lalu ada efisiensi operasi, yang mana pengendalian internal memastikan bahwa proses dan transaksi berjalan dengan baik, dengan efisien, serta juga mengurangi kesalahan manusia yang bisa memperlambat operasionalnya. Lalu ada pelindungan aset, di mana pengendalian internal ini membantu melindungi aset organisasi seperti uang, inventaris, dan data dari penyalahgunaan ataupun penyimpangan-penyimpangan dan kerusakan yang bisa saja terjadi. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam slide pengendalian internal dalam sistem ERP. ERP sendiri adalah sistem yang mengintegrasikan semua aspek kegiatan organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen inventaris ke dalam satu sistem. Sistem ERP bersifat modular, sehingga perusahaan dapat membeli modul-modul individual yang sesuai dengan kebutuhan mereka. ERP memfasilitasi aliran informasi di antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Sistem ERP yang dirancang dengan baik memberi manajemen akses mudah ke informasi terkini tentang semua aktivitas untuk merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi proses bisnis organisasi secara lebih efektif. Pengendalian internal dalam sistem ERP merupakan seperangkat prosedur, kebijakan, dan tindakan yang dirancang untuk menjaga integritas, keamanan, dan efisiensi data dalam penyimpanan sistem informasi perusahaan. Sistem ERP mengintegrasikan berbagai proses bisnis, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, pengendalian internal menjadi sangat krusial untuk memastikan akurasi data, mencegah penipuan, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Salah satu perangkat lunak ERP terkemuka di seluruh dunia saat ini sedang banyak diadopsi oleh perusahaan adalah SAP. Di Indonesia, banyak perusahaan besar dan menengah yang telah berhasil menerapkan SAP. SAP adalah salah satu contoh perangkat lunak dari ERP. Dan untuk kasus ini, PT Indofood, CBP Sukses Makmur, mengadopsi SAP R3 versi 4.6C yang diimplementasikan pada bagian finansial, logistik, dan human research. Penerapan SAP di Indofood menjelaskan bahwa variasi mie instan yang harus mengandung bumbu yang sesuai yang diproduksi oleh divisi bahan makanan. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana produksinya agar selalu tersedia berbagai jenis bumbu yang dibutuhkan untuk berbagai varian mie instan. Dari perencanaan dan pengendalian produksi melalui kebutuhan peramalan dan kecerdasan bisnis, Indofood mengenalkan SAP R3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner dan Optimizer atau SAP APO sebagai solusi manajemen supply chain, dan MI SAP Business. Lalu kita lanjut ke tujuan pengendalian internal dalam sistem ERP. Tujuan pengendalian internal dalam sistem ERP yang pertama adalah mencegah kesalahan, meminimalkan kesalahan dalam input data, penghitungan, dan pemrosesan transaksi. Apabila transaksi dilakukan oleh manusia, ada kemungkinan kesalahan-kesalahan minor yang dapat dilakukan oleh manusia, sehingga ERP dapat mencegah terjadinya kesalahan tersebut. Lalu yang kedua ada mencegah penipuan. Mencegah tindakan penipuan seperti penggelapan aset, manipulasi data, dan akses yang tidak sah. Lalu yang ketiga ada memastikan akurasi data, menjamin bahwa data yang dihasilkan oleh sistem ERP telah akurat dan dapat diandalkan. Lalu yang keempat ada meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir ada memastikan kepatuhan, memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Dikarenakan PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan perusahaan manufaktur makanan dan minuman, sehingga PT Indofood mengalami siklus produksi. Siklus produksi sendiri adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terjadi secara terus-menerus yang berhubungan dengan pembuatan produk. Tujuan dari siklus produksi menurut Romney and Steinberg adalah untuk mengelola dan mengoptimalkan proses produksi dalam perusahaan agar operasional bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi adalah product design, lalu planning and scheduling, production operation, dan yang terakhir cost accounting. Meskipun para akuntan lebih sering dilibatkan dalam langkah keempat, mereka harus memahami ketiga proses lainnya untuk mampu mendesain laporan keuangan yang diperlukan untuk mengelola aktivitas siklus produksi di perusahaan manufaktur modern. Lalu penjelasannya adalah produk desain. Tujuan utama dari produk desain itu untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, sambil meminimalkan biaya produksi. Terdapat 2 dokumen yang dihasilkan pada aktivitas ini, yaitu Bill of Material dan Operation List, yang digunakan untuk langkah selanjutnya. Untuk memastikan aktivitas ini berjalan secara efisien, perusahaan dapat memanfaatkan CAD untuk membuat model 3D dari produk dan menguji desain secara virtual sebelum diproduksi secara fisik. Lalu yang kedua ada planning and scheduling. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan bahan baku dan barang jadi. Terdapat 2 metode umum yang digunakan dalam perencanaan produksi, yaitu MRP2 dan Lean Manufacturing. Kedua metode ini digunakan untuk meramalkan permintaan yang akan digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Dari informasi tersebut menghasilkan
dokumen yang disebut sebagai Master Production List yang digunakan untuk langkah selanjutnya. Selain itu, aktivitas ini juga menghasilkan dokumen lain, seperti Material Requisition, Move Ticket, dan Production Order. Jika dilihat, aktivitas ini menggunakan banyak dokumen yang melacak pergerakan dan penggunaan bahan baku, sehingga penggunaan tag RFID dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam penanganan bahan baku. Lalu yang ketiga ada Production Operation. Proses ini mencakup berbagai aktivitas seperti perakitan, pengepakan, dan pengujian kualitas. Menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer atau disebut juga sebagai Computer Integrated Manufacturing, CIM, dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Proses produksi harus dilakukan secara efisien untuk memastikan kualitas produk yang tinggi dan meminimalkan pemborosan. Lalu yang terakhir ada cost accounting. Tujuan utama dalam cost accounting adalah yang pertama menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Lalu yang kedua menyediakan data biaya yang akurat tentang produk yang digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Lalu yang terakhir adalah mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam menentukan biaya produksi, seringkali perusahaan menggunakan job order costing atau proses costing. Kedua metode ini dihitung dengan menggunakan data, penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, penggunaan mesin dan peralatan, serta biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan kasus Indofood. Sebelum kita masuk ke dalam kasusnya, saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat dari PT Indofood. Next. Jadi, pada awalnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk didirikan di Jakarta dengan nama PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. yang berdiri pada tanggal 27 April 1970, yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1994, PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. dan anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group bergabung menjadi sebuah perusahaan dengan nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang khusus bergerak di bidang pengelolaan mie instan. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober tahun 2009, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi, pengelolaan bahan baku, hingga menjadi produk akhir atau produk jadi, yang tersedia di rak para pedagang eceran. Kini, Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori. Next. Berikut adalah visi, misi, dan value dari PT Indofood. Yang pertama, visi dari PT Indofood yaitu The Leading Consumer Goods Company, yang artinya menjadi penyedia utama makanan konsumen produk bermerek terkemuka bagi jutaan konsumen di Indonesia dan juga di berbagai penjuru dunia. Lalu, misi dari PT Indofood sendiri adalah yang pertama, senantiasa meningkatkan kompetisi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Kemudian, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif dengan harga yang terjangkau, yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga, yaitu memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. Dan yang keempat, yaitu memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang nutrisi. Dan yang kelima adalah meningkatkan stockholders value secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, value dari PT Indofood yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas kami, menghargai seluruh pemangku kepentingan,
dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Next. Nah, berikut adalah produk dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah Indomie, lalu Supermie, Sarimi, mie Sakura, Pop Mie, dan Pop Bihun, dan yang terakhir yaitu mie telur cap 3 ayam. Kemudian kita akan masuk ke dalam kasus penarikan produk Indomie di beberapa negara. Pernahkah kalian mendengar tentang kasus penarikan produk Indomie di beberapa negara? Salah satunya yang akan kita bahas pada saat ini adalah negara Taiwan. Kasus penemuan etilen oksida atau ETO pada produk mie instan Indomie beberapa waktu lalu menjadi sorotan dunia. Hari ini kita akan menganalisis dan menilai akar permasalahan, dampak, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kejadian yang serupa. Perbedaan standar keamanan pangan antar negara menjadi salah satu faktor utama dalam kasus ini. Meskipun di Indonesia produk tersebut dianggap aman, namun di negara lain seperti Taiwan, contohnya, produk ini itu dinyatakan tidak memenuhi standar. Kenapa? Karena ditemukannya etilen oksida pada bumbu Indomie rasa ayam spesial telah memicu penarikan produk secara besar-besaran di beberapa negara. Hal ini tentunya berdampak negatif pada citra produk dan kepercayaan konsumen. Pengujian yang dilakukan oleh otoritas kesehatan Taiwan menunjukkan bahwa adanya kandungan etilen oksida yang melebihi batas aman. Hal ini mengindikasi adanya potensi resiko kesehatan bagi konsumen. Kasus Indomie ini menjadi pengingat yang sangat penting bagi kita semua dalam pentingnya menjaga keamanan pangan. Perusahaan perlu terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi. Dengan penerapan pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat mencegah terjadinya kejadian yang serupa dan membangun kepercayaan konsumen kembali. Perbedaan standar keamanan pangan antar negara itu dapat menjadi tantangan tersendiri bagi industri makanan. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi standar secara global untuk melindungi kesehatan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengendalian internal yang dilakukan PT Indofood. Mengacu pada kasus Indomie di Taiwan, berikut adalah beberapa pengendalian internal yang seharusnya diterapkan oleh Indofood untuk mencegah kejadian serupa. Yang pertama, pengendalian mutu bahan baku. Yang kedua, pengendalian proses produksi. Yang ketiga, pengendalian dokumen. Yang keempat, pengendalian produk jadi. Dan yang terakhir, pengendalian sistem informasi. Dalam pengendalian mutu bahan baku, kita itu perlu memilih supplier bahan baku yang terpercaya dan memiliki sertifikasi mutu yang baik, melakukan pengujian secara rutin terhadap semua bahan baku yang masuk, termasuk pengujian kandungan zat kimia berbahaya seperti ETO, dan menetapkan standar kualitas yang ketat untuk setiap jenis bahan baku dan menolak bahan baku yang tidak memenuhi standar. Yang kedua, pengendalian proses produksi, menyusun SOP yang jelas dan detail untuk setiap tahapan produksi, termasuk prosedur pembersihan peralatan dan sanitasi. Lalu yang kedua, melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh proses produksi untuk memastikan semua parameter produksi terkendali. Yang ketiga, melakukan kalibrasi rutin terhadap semua peralatan produksi untuk memastikan keakuratan pengukuran. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan secara berkala kepada karyawan mengenai prosedur produksi yang benar, pentingnya menjaga kebersihan, dan bahaya kontaminasi. Lalu yang ketiga, pengendalian dokumen. Menyimpan semua dokumen terkait produksi seperti spesifikasi bahan baku, hasil pengujian, catatan produksi, dan laporan inspeksi. Dan menyimpan semua dokumen secara terorganisir dan mudah diakses untuk keperluan audit atau investigasi. Yang keempat, pengendalian produk jadi.
Melakukan pengujian secara acak terhadap produk jadi untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Melakukan pelabelan produk dengan benar dan lengkap, termasuk informasi mengenai bahan baku dan tanggal produksi. Dan yang terakhir, mengkarantina produk yang tidak memenuhi standar kualitas untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Lalu yang kelima, pengendalian sistem informasi, menerapkan sistem pelacakan yang baik untuk setiap bahan baku dan produk jadi, sehingga dapat melacak asal-usul suatu produk jika terjadi masalah, dan melakukan backup data secara teratur untuk mencegah kehilangan data penting. Next. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kaitannya dengan kesalahan pada production cycle. Yang pertama, kontaminasi silang. Terjadi kontaminasi silang antara bahan baku yang terkontaminasi ETO dengan bahan baku lainnya atau produk jadi. Yang kedua, kegagalan dalam proses pembersihan. Peralatan produksi tidak dibersihkan secara menyeluruh setelah digunakan untuk memproses bahan baku yang mengandung ETO. Yang ketiga, kesalahan dalam pengujian. Hasil pengujian bahan baku atau produk jadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, pelanggaran SOP. Karyawan tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan sehingga terjadi kesalahan dalam proses produksi. Dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif, Indofood dapat mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan dan menjaga reputasi perusahaan. Selain itu, pengendalian internal juga dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kasus Indomie di Taiwan menjadi pelajaran berharga bagi semua pelaku industri makanan. Perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan demikian, konsumen dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap produk yang mereka konsumsi. Next. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.